Halo teman-teman, di video kali ini kita mau bahas menolak cuci darah itu bahaya nggak sih? Kalau teman-teman atau saudara kalian atau teman kalian lagi di fase ini, jangan lupa tonton video ini ya untuk nambah pengetahuan. Ginjal berfungsi sebagai filter tubuh untuk membuang zat-zat yang sudah tidak digunakan lagi melalui urin. Ginjal di dalam tubuh kita itu ibarat seperti ibu rumah tangga. Dia akan mengorbankan dirinya kalau terjadi apa-apa supaya yang lain bisa kerja secara optimal. Jadi kalau sampai ginjal sudah menunjukkan gejala, itu berarti dia udah nggak sanggup dan perlu bantuan. Prinsipnya itu dulu yang kita pahami. Oke, penyebab dari gagal ginjal itu ada banyak. Misalkan diabetes yang tidak terkontrol atau kencing manis yang tidak terkontrol. Bisa juga hipertensi yang tidak terkontrol, jadi tensinya dibiarin tinggi-tinggi terus, nggak minum obat. Bisa juga dari batu ginjal. Batu ginjal juga bisa dari asam urat yang terlalu tinggi dan berlangsung lama, itu juga bisa mengkristal jadi batu ginjal. Dan sebenarnya masih banyak penyebab-penyebab dari gagal ginjal. Nah, ginjal itu kan fungsinya sebagai filter tubuh, membuang zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi. Jadi kalau ginjal kita terganggu, maka nggak bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Jadi artinya sampahnya bisa numpuk di tubuh manusia. Gejala awalnya itu volume urinnya menurun, frekuensi urin atau frekuensi berkemih juga akan menurun, kencingnya mulai jarang, kemudian kakinya bisa bengkak, terus juga perutnya begah, dan masih banyak gejala lainnya sih. Kalau dibiarkan nanti akan jatuh ke tahap berikutnya, biasanya gejalanya lebih berat lagi. Itu biasa pasiennya demam keringat dingin, kemudian mulai sesak napas, dan bahkan kalau parah banget bisa sampai penurunan kesadaran. Nah, kalau ginjal sudah mengalami gangguan fungsi, berarti kan nggak bisa berfungsi optimal. Sampah bisa menumpuk di tubuh kita. Kalau itu dibiarkan kan bisa parah ya teman-teman, bisa keracunan juga, bisa nggak sadar, bahkan bisa meninggal. Jadi kalau dokter teman-teman menganjurkan untuk cuci darah, jangan langsung ditolak. Biasanya pasien-pasien akan menolak atau keluarga pasien akan menolak, alasannya nggak mau, takut bapaknya nggak sadar lagi, nggak mau, takutnya jadi ketergantungan, dan masih banyak alasan-alasan lainnya. Kalau saya pribadi, saya cukup mengerti ada keluarga yang nggak mau bapaknya, ibunya, atau siapanya cuci darah. Biasanya kan memang paling sering alasannya saya nggak mau kalau nanti bapak saya jadi ketergantungan. Biasa paling sering sih yang didengar itu. Karena kan itu benar-benar ngubah hidup seseorang juga ya. Karena kalau cuci darah itu harus pasang selang. Nah, kalau sebenarnya sih itu bukan ketergantungan ya teman-teman. Kita harus bedakan antara ketergantungan dan kebutuhan. Kalau misalkan teman-teman nggak mau makan, nggak mau nanti ketergantungan, lapar lagi. Sebenarnya kan bukan ketergantungan, tapi memang tubuh kita membutuhkan makanan secara berkala. Nggak mau minum lagi nih, dikasih air putih nggak mau, nanti ketergantungan jadi haus lagi. Padahal bukan ketergantungan, tapi memang tubuh kita membutuhkan air minum kan setiap harinya. Sama, tubuh kita juga harus membuang sampah secara rutin, kalau enggak nanti kita akan keracunan sampah itu. Jadi sebenarnya kalau ginjal kita sudah tidak bisa berfungsi optimal dan sudah sampai di tahap yang dianjurkan cuci darah, itu sebenarnya sudah menjadi kebutuhan sebenarnya ya. Tapi tetaplah itu menjadi pilihan juga mau atau tidak. Cuman sebenarnya kalau dianjurkan cuci darah, sebaiknya teman-teman menuruti. Kalau teman-teman masih ragu, lebih baik coba cari pendapat lain, tapi harus ke dokter yang ahli, bukan ke tetangga gitu ya. Harus ke dokter ahli, dokter penyakit dalam. Bila perlu yang konsultan ginjal dan hipertensi. Jangan cari opini ke TikTok, ke YouTube. Sebenarnya ini media online makin banyak, makin bagus, tapi tidak semuanya adalah pendapat ahli, gitu ya. Nah, teman-teman, sekedar sharing, biasanya kalau ada pasien yang fungsi ginjalnya sudah memburuk dan sudah dianjurkan cuci darah, itu kan akan menolak biasanya karena takut ketergantungan. Biasanya ya yang kalau nolak nggak mau cuci darah, padahal memang butuh tapi nggak mau, itu kan akan pulang paksa gitu. Tapi sebenarnya akan kembali lagi, biasanya tuh kembali 90% itu akan balik, dan si pasien udah jatuh dalam kondisi tidak sadar atau sesek.
Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena memang tubuh kita itu membutuhkan sampahnya untuk dibuang. Gitu. Jadi sebenarnya itu bukan ketergantungan tapi kebutuhan. Jadi biasanya kalau nolak pulang, pasien akan kembali lagi dan justru dalam kondisi yang lebih berat. Jadi sebenarnya kalau dari sisi dokter, kalau boleh menganjurkan lebih baik cuci darah. Karena itu sekali lagi bukan bikin ketergantungan tapi memang sudah menjadi kebutuhan. Memang susah pasti menerima di awal. Tapi ternyata kalau ada nih satu pasien yang dia nolak cuci darah, setelah diberikan penjelasan masih menolak, tapi karena saya nggak tega jadi saya jelasin lagi. Tapi tetap keputusannya tetap di pasien. Akhirnya sang bapak ini mau cuci darah, kemudian kita ketemu lagi beberapa bulan kemudian itu bapak udah dalam kondisi yang jauh lebih baik dan kita ketemunya itu di ruang hemodialisa, ruang cuci darah. Dan waktu saya tanya gimana pak, kondisinya udah enakan belum, masih sesek nggak? Enggak, jawabannya enggak, untung cuci darah. Kalau nggak cuci darah pasti masih sesek soalnya. Nah sekali lagi ya teman-teman, kalau misalkan kalian atau saudara kalian dianjurkan untuk cuci darah, jangan langsung menolak dulu. Coba share video ini untuk ditonton bersama untuk sebelum kalian ngambil keputusan. Karena sebenarnya cuci darah itu tidak bikin ketergantungan, tapi itu memang sudah menjadi suatu kebutuhan. Dan kalau teman-teman ragu dengan dokter A, teman-teman boleh cari pendapat ke dokter B. Tapi pastikan itu dokter yang ahli, dokter penyakit dalam, bila perlu konsultan ginjal dan hipertensi. Jadi kalau mau nyari pendapat lain silakan, tapi harus pendapat ahli. Nah, itu tadi video kita hari ini. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa buat share, like, dan juga subscribe ya. Ingat, kesehatan itu wajib, bukan pilihan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.